Halo, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita berjudul Net Swim tahun 2024. Film ini bercerita tentang mantan pemain baseball yang dipaksa pensiun dini karena penyakit yang dideritanya. Keluarga pemain baseball tersebut kemudian pindah ke sebuah rumah baru. Namun, rahasia kelam di masa lalu terkait rumah tersebut menyeret mereka ke dalam teror yang menyakitkan. Oke, dan inilah ceritanya. Hari itu, saat keadaan hujan, di sebuah mobil seorang lelaki bernama Ray Waller, seorang pemain baseball liga besar, terlihat termenung saat mendengarkan berita olahraga di tip mobil miliknya. Ia divonis dokter karena penyakit degeneratif atau penyakit saraf yang ia derita, penyakit yang mengharuskan ia pensiun dini dari dunia yang ia cintai. Ray bersama istrinya Evie dan dua anak mereka Izzy dan Elliot berencana mencari hunian baru untuk ia beristirahat dengan tenang seraya menyembuhkan penyakit yang ia derita. Setelah melihat beberapa rumah dengan ketidakcocokan harga, mereka pun menemukan sebuah rumah yang tidak dihuni selama beberapa dekade oleh pemilik asalnya, yaitu keluarga Summer. Keluarga Ray seperti tertarik dengan rumah itu, terutama karena adanya kolam renang di belakang rumah. Seraya memandang kolam yang ditutupi oleh sebuah terpal, suami istri itu membicarakan rumah yang akan mereka beli. Hingga kemudian, anak-anak mereka memanggil dan meminta untuk segera makan siang. Hal aneh kemudian terjadi. Di saat akan pergi, mata Ray secara tidak sengaja melihat sebuah bola baseball. Sebuah dorongan aneh pun membuat ia berusaha mengambil bola tersebut, hingga ia kemudian terjatuh berselimutkan terpal. Dalam usahanya agar terlepas dari terpal, ia terbayang momen suasana pertandingan baseball yang membuat ia bersemangat, hingga ia pun berhasil keluar dari dalam air. Keluarganya yang melihat itu segera menghampiri untuk membantu dirinya. Kemudian mereka pun pergi dari kolam tersebut tanpa menyadari hal misterius dari kedalaman kolam itu. Keesokan harinya, setelah mengecek kesehatan, Ray dan Evie pun membuat keputusan untuk membeli rumah keluarga Summer tersebut. Akhirnya, mereka pindah dan mengangkut semua perabotan beserta kucing peliharaannya yang biasa dipanggil dengan nama Cider. Mereka membersihkan dan memperbaiki hal-hal di rumah tersebut dengan riang. Namun sesuatu kemudian terjadi kepada Ray. Tangannya terluka ketika membersihkan kotoran yang menyumbat. Dari lubang tersebut menyembul air berwarna hitam. Tidak mengerti dengan apa yang terjadi, mereka pun segera memanggil petugas pemeliharaan kolam. Di mana petugas memberitahu bahwa kolam tersebut memiliki keunikan tersendiri yang jarang dimiliki kolam yang lain, yaitu adanya mata air tersendiri, di mana mata air tersebut juga bermanfaat untuk kesehatan. Keluarga Waller terlihat sangat menyukai kolam itu. Mereka berenang dan bermain dengan seru. Bahkan di malam hari pun, setelah Evie menyelesaikan pekerjaannya, ia menyempatkan diri berenang di kolam tersebut, meskipun hanya seorang diri. Dan malam itu, kejadian aneh pun mulai terjadi. Evie yang sedang berenang, sekilas melihat sosok mirip suaminya berdiri di pinggiran kolam yang kemudian menghilang. Lampu kolam juga tiba-tiba berkedip seperti akan mati, membuat Evie khawatir dan segera keluar dari kolam tersebut. Begitu masuk ke dalam rumah, ia segera mengecek keadaan anak-anaknya. Semuanya terlihat aman dan tertidur lelap. Begitu pula saat ia melihat suaminya. Dan ketika suaminya terbangun, Evie menanyakan sesuatu yang membuat ia merasakan keanehan di malam itu. Seperti halnya Evie, kucing peliharaan mereka pun seperti merasakan sesuatu yang menakutkan. Ia terlihat gelisah di pinggiran kolam. Hingga ketika paginya, Cider pun menghilang. Yang ditemukan hanya kalung leher yang mengambang di kolam. Ray yang mengambil kalung itu merasakan perubahan aneh di tangannya. Ia merasakan otot tangannya bisa menggenggam dengan erat. Dan ketika perban di tangannya dilepas, luka di tangannya sembuh tanpa berbekas sedikit pun. Dan dengan alasan keamanan, keluarga itu kemudian memasang penutup kolam. Seiring dengan penutup yang dikembangkan, mereka tidak menyadari sesosok bayangan terlihat di bawahnya. Hingga sosok tersebut masuk ke alam mimpi Evie, yang membuat ia terhentak bangun dari tidurnya. Keesokan harinya, di saat Ray melakukan tes kesehatan untuk kesekian kalinya, dokter heran akan penyembuhan signifikan dirinya yang terbilang relatif sangat singkat. Namun, keanehan yang terjadi tidak hanya sampai di situ saja.
Sepulang sekolah, ketika Elliot bermain di dalam air, tiba-tiba sebuah koin masuk ke dalam kolam tanpa ia mengetahui siapa yang melempar koin tersebut. Dia pun menyelam dan mengambil koin yang berada di dasar kolam itu. Dan lemparan koin tersebut kemudian terjadi lagi, bahkan hingga berulang kali. Lemparan itu terlihat seperti mengarahkan Elliot untuk bergerak ke area yang terdalam di kolam tersebut. Di saat dia telah mencapai lubang sumber mata air, sebuah suara dari seorang anak gadis menyapa dirinya. Dari dalam air ia melihat bayangan seorang anak gadis, namun ketika ia telah berada di permukaan, tak seorang pun yang ia lihat berada di tempat tersebut. Dari lubang di pinggiran kolam, suara itu menyapanya kembali. Ia mendekat dan menemukan mainannya berada di sana. Ia pun mengambilnya, namun ia terlihat kesulitan. Elliot tidak menyadari segumpal rambut membelit mainannya. Tiba-tiba, sebuah tangan berwarna hitam menangkap lengannya. Sontak Elliot berteriak takut, lalu berontak menjauh. Dan sebuah wajah mengerikan terlihat, kemudian menghilang. Elliot yang ketakutan mendatangi ibunya dan menceritakan kejadian itu. Namun saat kembali ke kolam, mereka tak menemukan siapapun. Effie lalu membahas masalah itu bersama Ray. Dia bercerita tentang hal aneh yang dialami putranya. Tapi menurut Ray, hal tersebut terjadi kemungkinan Elliot berhalusinasi. Karena anaknya itu masih belum memiliki teman. Ray dan Effie pun berniat menemani Elliot latihan baseball agar putranya bisa bersosialisasi dan akan mengadakan pesta kolam untuk memperkenalkan keluarga mereka ke masyarakat sekitar. Selepas itu, keluarga Ray pun terlihat berada di lapangan untuk mendukung latihan baseball Elliot. Latihannya berjalan seperti biasa, namun ada sesuatu yang aneh terjadi. Ketika pelatih meminta Ray agar melakukan pukulan baseball, Ray tidak mampu melakukannya dan terjatuh di pukulan yang pertama. Di pukulan kedua, Ray seperti mendapatkan kekuatan dari kolam di rumah mereka. Ia terlihat tenang dan berhasil memukul bola tersebut dengan sempurna. Malamnya, ketika Ray dan Effie keluar untuk makan malam berdua, Ezzy pun mengundang Ronin teman prianya untuk berenang bersamanya di kolam. Mereka bermain petak umpet dan saling mencari satu sama lain. Suasana kemudian berubah mencekam ketika sesosok yang menyeramkan ikut dalam permainan mereka. Ezzy yang mengira itu Ronin, jadi terpancing untuk mengikuti, hingga ia tersentak pada penampakan sosok yang menyeramkan. Beruntung Ezzy berhasil lepas dan naik ke permukaan, di mana Ronin dengan cepat menolongnya lalu menenangkannya. Tak lama, orang tua Ezzy pun pulang. Esok harinya, rumah keluarga Ray ramai akan kedatangan orang-orang. Semua menikmati pesta kolam yang mereka adakan. Hanya Elliot yang memilih berdiam di dalam rumah sambil merekam ke arah kolam untuk mencari tahu tentang makhluk penunggu di kolam tersebut. Sementara itu, ketika Ray mencari Elliot untuk diajak bermain di dalam kolam, kebetulan ada Tay, anak pelatih baseball yang menghampiri Ray. Dan tanpa rasa canggung, Ray pun mengajak anak itu bermain gulat melawan pasangan lainnya. Awalnya, permainan berjalan seperti biasa dan mereka sangat menikmatinya. Tapi, semua berubah ketika sesuatu seperti asap hitam keluar dari lubang mata air yang kemudian masuk ke dalam tubuh Ray. Ray yang sudah dirasuki asap hitam, secara tidak sadar membawa Tay ke area dalam dari kolam renang tersebut. Beruntungnya, Elliot yang memantau dari kejauhan menyadari kejadian itu dan segera memberitahu ibunya. Sementara orang tua Tay yang juga menyadari insiden itu, mereka segera menyelamatkan anak mereka. Akhirnya, Ray dan Tay berhasil diselamatkan, namun kemudian mereka pun mulai dibenci tetangganya, terlebih lagi oleh kedua orang tua Tay. Effie yang sudah tidak tahan dengan teror kolam renang pun berusaha mengajak keluarganya untuk segera meninggalkan rumahnya. Awalnya Ray menolak dan memohon untuk tetap tinggal. Pada akhirnya, ia pun setuju dengan keputusan Effie. Namun, tak lama kemudian, tiba-tiba Ray mengalami muntah-muntah dan membuat mereka batal untuk pergi. Effie segera berkonsultasi dengan dokter yang biasa merawat Ray, di mana Ray seperti orang yang mengigau meminta agar ia diletakkan di kolam tersebut. Merasa takut akan keanehan tersebut, Effie kemudian menguras air kolam tersebut. Effie yang bingung akan kejadian itu mencoba mencari informasi mengenai rumah keluarga Summer. Dan dia menemukan fakta bahwa bukan hanya anak dari keluarga Summer yaitu Rebecca saja yang menghilang. Tetapi ada beberapa orang yang pernah tinggal di tempat tersebut yang juga menghilang. Ia pun kemudian berhasil menemukan alamat rumah keluarga Summer yang langsung dia datangi hari itu juga. Setibanya di sana, di sebuah rumah yang besar dan mewah,
Evie bertemu dengan ibu kandung dari Rebecca yang nampaknya sedang menderita sebuah penyakit. Di awal pertemuan, Nyonya Summer tidak mengakui jika dia punya anak bernama Rebecca. Namun setelah beberapa kali didesak, akhirnya ia pun jujur dan menceritakan kisah keluarganya. Dia mengungkapkan bahwa kolam itu memiliki mata air penyembuhan. Dalam artian, penyakit Ray yang selama ini menyerangnya menjadi sembuh akibat berendam di kolam renang tersebut. Namun kesembuhan tersebut tidaklah gratis, haruslah ada tumbal sebagai bayarannya. Dan hal itu juga terjadi pada keluarga Summer, di mana Nyonya Summer dengan sengaja mengorbankan Rebecca demi kesembuhan Tommy, saudara Rebecca sewaktu kecil. Evie kemudian bertanya bagaimana cara untuk menghentikan pengorbanan itu. Namun, belum juga sempat dijawab, fenomena aneh pun terjadi, di mana air di sekitar mereka bergejolak. Diikuti dengan Nyonya Summer yang bertingkah aneh membuat Evie ketakutan, lalu meninggalkan rumah tersebut. Sementara Evie dalam perjalanan pulang, di rumahnya, Ray terlihat berperilaku aneh dengan mata yang tiba-tiba mengeluarkan cairan hitam, bersamaan dengan kolam renang mereka yang mulai mengisi kembali dengan air hitamnya. Di dapur, Elliot yang akan minum tiba-tiba mendengar suara kucing peliharaan mereka yang hilang. Ia pun meletakkan gelas tersebut dan segera menuju ke tempat asal suara cider terdengar, yaitu di kolam renang. Elliot melihat bayangan cider di atas bebek pelampung. Ia kemudian menaiki papan kolam untuk meraih bebek pelampung tersebut. Tiba-tiba, lampu kolam mulai berkedip, dan tanpa Elliot sadari, penutup kolam renang mereka mulai bergerak dengan sendirinya. Tiba-tiba juga, sebuah wajah mengerikan terlihat dan mengembiskan pelampung tersebut dengan kukunya. Akibatnya, Elliot kaget dan terjerembab ke dalam kolam. Teriakan Elliot kemudian terdengar oleh Izzy, di mana ia pun segera keluar. Dan di saat bersamaan, gelas yang diletakkan Elliot terlihat bergerak sendiri, kemudian jatuh dan pecah. Di kolam, Izzy berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan putaran penutup kolam. Namun, penutup kolam seperti melawan. Beruntung saat itu Evie datang untuk membantu. Ia kemudian menyuruh Izzy untuk meminta bantuan ayahnya. Evie yang tahu bahwa penutup itu tak bisa dihentikan, akhirnya nekat masuk ke dalam kolam untuk menyelamatkan Elliot. Sementara Izzy dengan berlari ia pun masuk ke rumah, tapi ia kemudian terpeleset dan terkena pecahan kaca. Dengan menahan sakitnya, ia terus mencari ayahnya. Hingga kemudian ia pun bertemu dengan ayahnya. Ia tersentak ketika sang ayah terlihat tidak seperti manusia yang normal, di mana ia pun kemudian diserang sang ayah. Di sisi lain, Evie yang mencari Elliot kemudian menemukan lubang hitam seperti gerbang dimensi yang lain. Ia pun segera ke atas dan mengikat sebuah selang. Dengan selang tersebut, ia mengambil nafas untuk masuk ke lubang gelap itu lebih jauh. Ia terus berenang ke bawah seakan-akan masuk ke dalam kolam yang sangat dalam. Pada akhirnya, Evie berhasil menjangkau putranya yang sudah mulai lemas dan tak sadarkan diri. Ketika Evie berusaha kembali naik ke atas, tiba-tiba mereka dikepung beberapa sosok makhluk yang berusaha menarik mereka ke dasar kolam. Namun, tak lama kemudian, sosok Rebecca muncul dan menolong Evie untuk keluar dari kolam tersebut. Setelah sampai di permukaan, Evie berusaha menyadarkan Elliot. Namun, tanpa disadari, Ray yang tidak menemukan persembunyian Izzy kemudian pergi ke kolam dan mengejutkan Evie dari belakang. Ia mencengkeram leher istrinya itu dan mengangkatnya. Di saat Evie tak berdaya, Izzy perlahan-lahan datang dan menghantam ayahnya dengan tongkat bisbol. Serangan itu mampu membuat ayahnya sadar dan mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri. Begitu juga dengan Elliot. Something has you. You have to fight it. Come on. Mom. Di saat mereka akan pergi, sekumpulan noda hitam bermunculan dari dalam kolam. Ray pun menyadari jika sosok itu tak akan berhenti mengganggu keluarga mereka sampai ada yang dikorbankan. Akhirnya, Ray memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri agar bisa menyelamatkan nyawa anak-anaknya. Ia pun menghilang dalam gelapnya air seiring pulihnya Elliot. Hari-hari pun berlalu. Hilangnya Ray membuat kesedihan mendalam di diri Evie dan anak-anaknya. Mereka kemudian memutuskan untuk tetap menempati rumah tersebut. Agar tidak ada lagi korban dari kolam renang, mereka kemudian menimbun kolam tersebut. Dan cerita pun tamat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir.
Jangan lupa like and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.